Think about the baby. It's Henry. Seorang wanita yang sedang hamil dan berlumuran darah berusaha melompat dari lantai 2. Dia tahu resikonya sangat besar. Nyawanya dan bayi di kandungan bisa melayang. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Karena jika tetap berada di dalam rumah, kematian sudah pasti menanti. Itu adalah satu-satunya cara agar dia dan keluarganya bisa selamat dari teror yang mengerikan. Apakah dia akan berhasil mendarat dengan selamat atau justru sebaliknya? Berlatar di pinggiran kota Florida pada tahun 2009, tepatnya di kawasan Elite Winter Garden yang dikenal sangat aman dan tenang, kita diperkenalkan dengan sepasang suami istri. Marcella Borges berusia 34 tahun dan suaminya bernama Ruben Morais yang saat itu berusia 48 tahun. Mereka sedang memeriksa kehamilan Marcella yang baru menginjak usia 2 bulan. Ini adalah momen yang sangat spesial karena Marcella sedang mengandung anak kedua. Di layar monitor, mereka bisa melihat detak jantung si kecil yang sehat, sebuah kabar bahagia yang akan mereka bagikan kepada putra sulungnya. Selesai mengantarkan istrinya dari klinik kandungan, mereka berdua pun berpisah. Marcella pergi menjemput putra sulung mereka, sementara Ruben kembali bekerja untuk mengurus bisnis logistiknya. Diketahui Ruben adalah sosok pekerja keras yang sangat menyayangi keluarga. Sebagai pemilik perusahaan transportasi dan logistik, dia sedang mengupayakan kontrak besar demi masa depan keluarganya. Namun di balik kesibukannya itu, dia tidak menyadari bahwa aktivitasnya sedang dipantau oleh mata-mata. Ternyata hari ini adalah hari di mana putra sulung mereka yang bernama Ryan merayakan kelulusan TK-nya. Marcella tampak sangat bangga. Dia pun memotret Ryan dan dikirimkan kepada sang suami. Foto itu menjadi penyemangat Ruben untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Dia ingin memeluk Ryan dan merayakan kelulusan ini bersama keluarga kecilnya di rumah. Di waktu yang bersamaan, di kantornya Ruben kedatangan seorang subkontraktor baru untuk membicarakan proyek besar. Sebagai bos yang visioner, Ruben optimis bahwa kesepakatan bisnis ini akan membawa angin segar bagi keuangan perusahaan yang sempat merosot. Dia merasa hari ini benar-benar membawa keberuntungan. Bisnisnya mulai membaik dan keluarganya pun sedang bahagia. Henry yang merupakan akuntan kepercayaannya pun ikut merasa lega melihat Ruben kembali optimis. Ruben juga menerima kunjungan dari pemilik perusahaan jasa pajak yang sudah menjadi langganan lamanya. Dia datang bersama seorang wanita muda dan mereka membawa setumpuk berkas penting, yaitu semua file pajak perusahaan logistik Ruben dari tahun lalu. Kedatangan mereka sangat membantu Ruben dalam merapikan administrasi untuk pengurusan lisensi bisnis barunya. You, anything. Please put a rush on that. Thank you. Scene beralih pada Marcella yang baru saja sampai di rumah. Dia disambut hangat oleh tetangganya yang juga sedang hamil. Tanpa disadari, kepulangannya ternyata masih diikuti oleh 2 orang pria misterius. Mereka terus memantau dari kejauhan, entah apa yang akan mereka lakukan. Sambil menunggu suaminya pulang, Marcella mulai sibuk merapikan rumah. Dia ingin semuanya terlihat sempurna untuk merayakan hari kelulusan Ryan. Satu persatu persiapan dia tuntaskan dengan teliti, mengerjakannya seorang diri. Salah satu dari mereka turun dari mobil dan mulai mengendap menuju area samping rumah untuk mengecek sistem alarm. Memastikan bahwa jalur keamanan telah lumpuh, sehingga tidak ada sinyal darurat yang bisa terkirim ke pihak kepolisian. Setelah memastikan semua persiapan di rumah beres, Marcella bersantai sejenak. Namun suasana hening itu tiba-tiba terpecah oleh suara gonggongan anjing milik tetangga, seolah sedang melihat sesuatu yang mengancam. Dia mencoba keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi, tapi Marcella tidak menemukan apapun di sana. Tak lama kemudian, suara gonggongan anjing semakin kencang dan dia kembali mengeceknya. Ternyata itu adalah Ryan dan temannya.
Pada sore hari, Ruben akhirnya tiba di rumah dan langsung menghampiri Ryan sambil membawa kue yang sudah ia siapkan khusus untuk merayakan kelulusan putranya. Beberapa tetangga mereka pun ikut diundang. Suasana sore itu benar-benar terasa ramai dan hangat. Sebuah perayaan kecil yang sederhana, namun sangat berarti bagi keluarga Ruben. Hari Minggu pagi sekitar jam 9, tanggal 15 November 2009, anjing tetangga kembali menggonggong. Tepat pada saat itu pula terdengar suara bel rumah. Marcella bertanya kepada suaminya, "Apakah kamu menunggu seseorang?" Sambil berjalan untuk membukakan pintu, Ruben menjawabnya tidak. Ryan yang sudah tidak sabar ingin tahu siapa yang datang ke rumahnya pun berusaha membukakan pintu lebih dulu. Namun saat pintu dibuka, 4 orang bertopeng tak dikenal mendorong masuk secara paksa sambil mengacungkan senjata. Setelah berhasil masuk, para pelaku langsung mengancam Ruben yang sedang bersama Ryan. Mereka menggertak, "Jangan sampai ada yang berteriak. Jika tidak ingin timah panas bersarang di tubuh putra kalian." Para pelaku juga merampas ponsel yang ada di genggaman Marcella. Get the blinds. Please don't hurt my son. If he moves, don't hesitate. Ruben berkata kepada mereka, "Ambil saja apapun yang kalian inginkan, tapi tolong jangan sakiti anak dan istriku." I told you to shut up. Setelah itu, para pelaku memindahkan mereka ke ruangan tengah untuk mengintimidasi keluarga Ruben. Hands. Please. Your mom a little man. Ruben yang berada dalam posisi terdesak sempat berusaha meraih senjata milik salah satu pelaku, namun usahanya gagal. They're not doing anything. Take my hands. Sementara itu, pelaku lain berpencar untuk menggeledah rumah, mencari barang berharga yang mereka inginkan, tapi mereka tidak menemukan uang tunai sebanyak yang mereka harapkan. Di sana hanya terlihat 3 orang saja. Sang pimpinan yang menjadi dalang komplotan ini tampaknya lebih dulu pergi meninggalkan lokasi. Salah seorang pelaku membentak, "Di mana kamu menyimpan uang?" Ruben bingung karena seluruh uang tunai di rumah sudah ia serahkan. You have all the money. Melihat Ruben bersikeras, salah satu pelaku menjauh untuk menghubungi sang pimpinan. Usai menelpon, dia memberitahu bahwa mereka semua akan dibawa pergi. Keputusan ini diambil karena hasil rampokan tersebut jauh di bawah ekspektasi. Para pelaku yakin ada ratusan ribu dolar yang disembunyikan, sehingga mereka butuh tempat terpencil untuk menginterogasi Ruben tanpa gangguan tetangga yang bisa membahayakan mereka. Tepat sebelum mobil melaju, Marcella mencoba peruntungannya dengan bernegosiasi. Dia memohon dan berjanji akan menyerahkan apapun yang mereka minta, asalkan suami dan anaknya dibebaskan. Namun si pelaku tidak peduli. Ruben dipaksa masuk ke bagasi mobil dengan mulut dan tangan terlakban. Sementara itu, Marcella dan putranya dijaga ketat di kabin tengah oleh salah satu pelaku. Kawanan ini kemudian membawa mereka pergi menggunakan mobil milik Marcella menuju wilayah Apopka, Florida. Lokasi itu merupakan tempat tinggal 2 anggota komplotan tersebut yang berjarak sekitar 20 km dari rumah mereka di Winter Garden. Di tengah perjalanan menuju Apopka, suasana di dalam mobil mendadak mencekam saat mereka melihat lampu rotator polisi. Di depan ada penutupan jalan. Bagi orang biasa, ini mungkin hanya hambatan lalu lintas. Tapi bagi Marcella, ini adalah peluang sekaligus ancaman maut. Marcella sempat terpikir untuk berteriak atau memberikan kode kepada petugas. Bahkan dia sempat ingin membuka pintu mobil. Namun, moncong senjata yang disembunyikan si pelaku di balik kursi membuatnya tak berdaya. Dia tahu, satu gerakan salah saja bisa membuat nyawa Ryan melayang.
Dengan penuh ketegangan, akhirnya mereka berhasil melewati pos pemeriksaan itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Harapan Marcella untuk selamat di jalan pun sirna saat mobil kembali melaju kencang meninggalkan barisan polisi. Singkatnya, sampailah mereka di sebuah tempat terpencil. Marcella memperhatikan di setiap sudut jalan, berharap menemukan sesuatu yang nantinya akan menjadi petunjuk. Komplotan itu lalu mengurung mereka di sebuah kamar yang sangat kotor. Di sana mereka hanya bisa saling menguatkan satu sama lain dalam ketakutan. Marcella berusaha tetap tenang demi menjaga mental putranya, meski dia sendiri sangat tertekan dan kebingungan. I wanna go home. I'm scared. It'll be okay. Hey, it'll be okay. I promise everything's gonna work out, babe. Mama, leave the kid. Tidak lama kemudian, mereka digiring ke ruangan lain. Ternyata guys, pimpinan komplotan itu sudah menunggu di sana. Dia adalah seorang wanita. Marcella dan Ruben merasa tidak mengenalnya. Namun wanita itu seolah sangat mengenal keluarga tersebut. You are Marcella Portes, 34 years old. You were pregnant with your second child. Dengan nada dingin, wanita itu berkata, "Kamu adalah Marcella Borges, berusia 34 tahun. Dan sebentar lagi akan memiliki anak kedua." Dia juga mengetahui detail tentang Ruben, sang pemilik dua perusahaan logistik yang berlokasi di Florida dan Brasil. You are Rubens Morais, personal and company bank accounts. You are the owner of XL Transit in town and one in Brazil. Dan inti dari semua ini, sang pimpinan meminta tebusan sebesar $200.000 atau setara dengan 3,2 miliar rupiah. Dia menjanjikan kebebasan jika uang tersebut cair dalam 24 jam. Namun jika gagal, nyawa mereka menjadi taruhannya. $100,000. And then, deuce the money. You have 24 hours. You will be executed. Ruben merasa keberatan karena dia benar-benar tidak memiliki uang sebanyak itu. Bisnis logistiknya baru saja mulai bangkit dari masa sulit. Namun sang pimpinan menutup telinga. Baginya, Ruben hanya sedang bersandiwara demi melindungi kekayaannya. Suasana semakin mencekam saat mereka menyadari bahwa uang di berangkas rumah Ruben hanya berjumlah $30.000, jumlah yang sangat jauh dari target mereka, yang akhirnya memicu kemarahan besar dari komplotan tersebut. 30,000 and change. Is there another safe at your workplace? No. Don't keep cash on the premises. We're still in recovery. Take it. It was our emergency stash. That money that you found. It's already mine. Sadar bahwa bank baru akan buka pada jam kerja, para pelaku membawa mereka kembali ke rumah pada malam Senin, menunggu saat yang tepat untuk mencairkan uang tersebut. Setibanya di rumah, dia dipaksa untuk memindahkan seluruh uang di M-Banking, baik pribadi maupun bisnis, ke satu rekening saja. Tujuannya, agar saat pengambilan besok, dia hanya perlu mendatangi satu bank. Beberapa akun bank pun mulai dipindahkan ke satu tempat. Di sela aktivitas itu, Marcella mencoba membujuk salah satu pelaku. Dia bilang, "Sepertinya kamu orang baik. Terlihat dari bagaimana cara pria itu memperlakukan Ryan, putranya, yang tidak kasar seperti yang lain." Melihat tidak ada reaksi agresif, Marcella mulai memberanikan diri, memohon agar keluarganya dibebaskan. Namun pria itu menjawab, "Jika aku membebaskan keluargamu, aku yang akan dibunuh mereka." Sebenarnya dia merasa kasihan melihat Marcella yang begitu ketakutan. Tapi apalah daya, keadaan yang memaksanya. Pria itu lalu menyuruh Marcella untuk beristirahat. Would kill me. Finish eating. Get some sleep, you'll need it.
Keesokan paginya, anjing milik tetangga lagi-lagi menggonggong ke arah lantai 2, tepat di mana Marcella berada. Seolah merasakan ada yang tidak beres, hewan itu mencoba memberitahu tuannya. Melihat kesempatan ini, Marcella berusaha memberikan kode melalui jendela. Namun, sebelum dia sempat mengetuk kaca, si pelaku tiba-tiba masuk ke kamar. Pria itu datang untuk memberitahu bahwa bank akan segera buka. Marcella pun diperintahkan untuk segera bersiap, karena dialah yang harus mengemudikan mobil menuju bank di bawah pengawasannya. She's not my girlfriend. Di tengah perjalanan, mobil mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar. Lagi-lagi Marcella mencoba memberikan kode bantuan melalui kamera CCTV dengan cara menggerakkan mulutnya tanpa suara ke arah kamera, berharap ada petugas yang menyadarinya. Tapi usahanya ini tidak membuahkan hasil karena penjaga pom tidak memperhatikannya. Meski gagal mendapatkan bantuan di pom bensin, Marcella tetap berusaha tenang demi keselamatan keluarganya. Perjalanan pun berlanjut hingga akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, sebuah bank yang menjadi harapan terakhir bagi para pelaku. Di sana, Marcella dipaksa masuk sendirian untuk menarik uang dalam jumlah besar, namun dia hanya diberi waktu 15 menit saja untuk menyelesaikannya. Sementara itu, salah satu pelaku menunggu di dalam mobil, mengawasi setiap gerak-geriknya dari kejauhan, dengan ancaman jika dia melakukan kesalahan sedikit saja atau terlambat 1 detik kembali ke mobil, suami dan anaknya yang masih disekap di rumah tidak akan pernah selamat. To get the money and get back to the car. If you signal anyone, anything goes wrong, you are inside 1 minute long. If you don't get the money or if you are the word and your family. Where's mom? Dad don't want to scare me. Dad. I need to make a withdrawal. Sesampainya di depan meja teller, Marcella menyampaikan maksudnya untuk menarik seluruh saldo yang ada di rekeningnya. And I'm in a bit of a rush. To get a signature from my manager for such a large transaction. In cash. Oh, would you like a cashier's check? I just need it immediately. My mother's getting an important surgery. Dia beralasan bahwa uang tunai itu sangat mendesak untuk biaya operasi ibunya yang sedang kritis di rumah sakit. Mendengar alasan yang emosional itu, sang manajer pun segera memberikan persetujuan tanpa rasa curiga, meski dia tetap meminta waktu sejenak untuk memproses penarikannya. Thanks. Sambil menunggu pihak bank menyiapkan uang, pandangannya tidak pernah lepas dari jarum jam yang terus berputar. Setiap detiknya, dia perhatikan dengan napas tertahan, merasa seolah waktu begitu cepat. Marcella masuk pada pukul 10.15, dan kini jarum jam sudah menunjukkan pukul 10.29. Menyadari dia hanya punya sisa waktu 1 menit, Marcella langsung merebut segepok uang terakhir yang sedang dirapikan. Tindakan impulsif ini tentu membuat pihak bank curiga. Ma'am, would you like me to walk you to your car? Ma'am, that's a lot of money. Bahkan sang manajer sempat menawarkan diri untuk membantu membawakan uang tersebut sampai ke mobilnya. Namun Marcella menolak dengan panik sambil terus menoleh ke arah mobil. Dia sadar jika manajer itu ikut sampai ke parkiran, nyawa suami dan putranya justru akan terancam. Setibanya di rumah, Marcella menyerahkan seluruh uang tersebut dan langsung menghampiri suami serta anaknya. Dia mengira penderitaan ini sudah berakhir, namun ternyata kenyataan pahit kembali menghantamnya. Penderitaan itu belum usai karena jumlah uang yang diminta para pelaku jauh dari kata terpenuhi. Total uang yang terkumpul baru sekitar $57.000, setara dengan 934 juta sekian rupiah, sedangkan mereka menuntut $200.000 atau sekitar 3,2 miliar rupiah. Artinya, Marcella dan Ruben masih harus mencari kekurangannya, sekitar $143.000, hampir 2,3 miliar rupiah sebelum mereka benar-benar dibebaskan. Angka yang mustahil didapatkan dalam waktu singkat itu membuat harapan mereka seolah runtuh seketika. When I say this, I am in control. Fred, company's investor, you could get more money. I can get more. Yeah.
Tak tega melihat istrinya terus-menerus diintimidasi, Ruben pun sepakat untuk mencari uang tambahan. Di bawah ancaman todongan senjata, ia mencoba menghubungi Henry, akuntan kepercayaannya. Ketegangan itu memuncak ketika Ruben terus menelpon, namun panggilannya tak kunjung diangkat. Suasana menjadi sangat genting karena para penculik memberikan ancaman terakhir. Jika hingga 3 kali panggilan telepon itu tetap tidak dijawab, maka timah panas akan bersarang di kepala Ruben. Untungnya, tepat pada panggilan ketiga, Henry menjawab telepon dari Ruben. Ruben memohon agar dia segera mencairkan dana, sekitar $40.000, setara 650 juta sekian rupiah dari rekening bisnis mereka. Uang yang sebenarnya merupakan dana operasional milik para investor. Ruben berdalih bahwa dirinya menemukan sebuah kesempatan investasi atau kesempatan bisnis properti pengiriman yang sangat besar dan harus segera dibayar tunai saat itu juga. Jika tidak, mereka akan kehilangan peluang emas tersebut. Sebagai akuntan yang setia, Henry berusaha keras untuk memprosesnya. Namun memindahkan dana investor dalam jumlah besar di bawah pengawasan ketat perbankan bukanlah perkara yang mudah. Today. Penundaan ini justru memicu kemarahan para pelaku. Mereka tidak peduli pada penjelasan Henry atau rumitnya prosedur akuntansi. Bagi mereka, Ruben hanya sedang mengulur waktu. Dan setiap detik keterlambatannya itu harus dibayar mahal dengan intimidasi fisik yang semakin kejam. Setelah dipindahkan ke ruangan lain, Marcella mulai sadar dan menatap suaminya dengan penuh kecemasan. Dia yakin meski seluruh uang sudah berpindah tangan, keselamatan mereka tetap tidak terjamin. Para pelaku kemungkinan besar akan tetap menghabisi mereka untuk menghilangkan jejak. Di tengah keputusasaan itu, dia membulatkan tekad bahwa salah satu dari mereka harus bisa meloloskan diri untuk mencari bantuan, atau mereka semua hanya akan menunggu waktu untuk dieksekusi. Keesokan paginya, Marcella diam-diam keluar kamar untuk menghampiri salah satu pelaku. Dia memohon agar pria itu memberinya minum, karena khawatir akan kesehatan janin yang ada di kandungannya. Pria itu pun luluh dan membawanya ke dapur. Setelah berada di lantai bawah, pandangannya terus tertuju ke arah pintu, mencari celah untuk bisa kabur. Saat pria itu lengah, Marcella mulai melangkah perlahan menuju pintu keluar. Namun, rencana pelarian pun gagal. Sang pimpinan kemudian mengambil alih penjagaan Marcella, sementara rekannya diperintahkan naik ke lantai atas untuk menjaga Ruben. Usai meneguk air minumnya, Marcella memberanikan diri menatap wanita itu sambil bertanya, "Kenapa kamu tega melakukan semua ini kepada kami? Padahal aku tidak mengenalmu." Sang pimpinan hanya menjawab dingin bahwa ini semua demi uang. Andai saja uang itu sudah ada sejak kemarin, kalian tidak akan terjebak dalam situasi seperti ini. Dan ketika dia lengah, Marcella langsung mengambil sajam lalu menodongkannya kepada si pelaku. Kini keadaan berbalik, Marcella yang memegang kendali meski tangannya masih terikat. Di bawah ancamannya, wanita itu dipaksa untuk segera menghubungi 911. Namun dengan sengaja dia malah menjatuhkan ponselnya ke lantai agar konsentrasinya terpecah. Momen itu langsung dimanfaatkan oleh si pelaku untuk melepaskan diri. Secara tidak sengaja, penutup wajah wanita itu terlepas. Ternyata, di balik masker yang digunakannya selama ini, dia adalah seorang gadis yang masih sangat muda, tapi Marcella sama sekali tidak mengenalinya. Perkelahian pun tak terelakkan di antara mereka berdua. Dalam pergulatan yang sengit, Marcella memegang kendali penuh. Menyadari posisinya kini terancam, gadis itu pun berteriak memanggil teman-temannya untuk meminta bantuan. Emosi dengan apa yang baru saja Marcella lakukan, gadis itu mencoba mengakhiri hidup ibu hamil tersebut. He's gonna kill who now, huh? Untungnya, senjata yang ia pegang
Pelurunya sudah dikosongkan oleh teman-temannya sebagai bentuk kendali agar tidak ada pembunuhan yang tidak terencana. Menyadari wajahnya telah dikenali, gadis itu mengamuk sejadi-jadinya. Dia mendesak yang lain untuk menghabisi seluruh keluarga Marcella agar tidak ada saksi mata yang tersisa. Tapi niat kejam itu langsung mendapat penolakan dari kawanannya, karena tujuan utama bukan untuk membunuh, melainkan untuk menguras seluruh uang mereka. Dia bahkan lupa mengenakan kembali maskernya. Disinilah Ruben mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah pelaku dengan sangat jelas. Meski wajahnya terasa tidak asing, Ruben tidak mengenal gadis itu secara pribadi. Yang dia ingat hanyalah momen ketika gadis itu datang ke kantornya bersama pemilik perusahaan pajak langganannya untuk membantu mengurus dokumen perusahaan. Tibalah kita pada adegan pembuka film ini, di mana sang pimpinan wanita sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Uang yang dia incar belum sepenuhnya didapat, sementara wajah aslinya kini telah dikenali. Baginya tidak ada pilihan lain selain menghabisi seluruh saksi mata. Di tengah situasi genting tersebut, Marcella yang dilingkupi firasat buruk segera mengambil langkah berani. Dia memutuskan untuk melompat melalui jendela kamar di lantai 2 demi mencari bantuan. Meski sang suami sempat melarang karena mengkhawatirkan keselamatan bayi di kandungannya, Marcella tetap teguh pada pendiriannya. Dia sadar jika mereka hanya berdiam diri, maut pasti akan menjemput. Lebih baik bertaruh nyawa pada sebuah keajaiban daripada mati konyol di dalam rumah tanpa melakukan apapun. Saat yang lain tengah bersiap membakar rumah untuk menghilangkan jejak, si gadis pimpinan mengambil senjata dan bergegas menuju ke lantai atas. Namun, tepat saat dia masuk kamar, Marcella telah lebih dulu melompat. Sontak gadis itu berteriak, memerintahkan kawanannya untuk segera mengejar Marcella dan menghentikan seluruh aktivitas mereka. Ketegangan pun terjadi. Situasi menjadi tidak kondusif lagi. Para pelaku mulai berbagi tugas. Sebagian mengejar Marcella yang mencoba melarikan diri, sementara yang lain diperintahkan untuk segera menghabisi Ruben dan Ryan. Di lantai atas, perdebatan sengit terjadi. Sebut saja Oscar. Oscar mulai merasa aksi ini sudah terlalu jauh dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena nuraninya terusik, dia menolak untuk membunuh Ruben. Namun rekan setimnya tidak peduli dan terus mendesaknya. Demi melindungi Ruben tanpa terlihat mengkhianati kawanannya, Oscar menghampiri dan berpura-pura menembaknya. Itu semua dia lakukan agar rekan yang lain percaya bahwa tugasnya sudah selesai. Di saat yang sama, satunya lagi sedang sibuk mencari keberadaan Ryan. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil dari luar rumah. Ternyata, sang pimpinan wanita telah kabur lebih dulu, meninggalkan kawan-kawannya karena dia takut tertangkap. Merasa dikhianati dan ditinggalkan begitu saja, amarahnya memuncak. Dia melampiaskannya dengan cara yang sangat keji. Dia tahu Ryan bersembunyi di dalam lemari, lalu memberondong pintu lemari itu dengan tembakan membabi buta, tanpa memastikannya lebih dulu. Di sisi lain, Marcella yang sudah berhasil sampai di samping rumah tetangganya, segera mencoba menggedor kaca jendela dengan sisa tenaga yang ada. Tetangganya yang diketahui bernama Teresa pun berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar rumah. Namun naas, dan tembakan itu tepat mengenai bagian punggung Marcella hingga Marcella tersungkur. Teresa ikut panik. Dia langsung menghubungi polisi dan memberitahu lokasi rumahnya. Hampir saja putra Teresa yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Beruntung Marcella menghajarnya dari belakang. Perjuangan Marcella tidak berhenti di situ. Setelah memukul si pelaku, dia harus menerima tembakan bertubi-tubi secara acak. Untungnya, tembakan-tembakan itu tidak ada yang mengenai tubuhnya. Dan di saat posisinya benar-benar terdesak, tiba-tiba para polisi datang. Bahkan dalam keadaan kesakitan pun, dia sempat-sempatnya meminta tolong kepada polisi untuk menyelamatkan suami dan anaknya. Polisi bergegas menuju rumah Marcella.
Di sana mereka menemukan Ruben masih dalam keadaan hidup. Namun sebagian besar pelaku telah melarikan diri dan hanya menyisakan satu orang yang berhasil diringkus. Polisi menduga bahwa pelaku telah membawa pergi bocah malang tersebut. Seketika pandangan Ruben tertuju pada sebuah pintu lemari yang dipenuhi oleh lubang bekas peluru. Dengan jantung berdebar, dia memeriksa lemari itu. Ternyata, Ryan bersembunyi di balik tumpukan gantungan baju yang tertutup. Dia berhasil selamat dari maut yang nyaris menjemputnya. Beberapa saat kemudian, setelah penyelidikan mendalam dilakukan, terungkaplah identitas gadis yang menjadi otak di balik komplotan ini. Dia adalah Bianca dos Santos, dalang utama perampokan keji tersebut. Fakta mengejutkan pun terungkap. Bianca merupakan putri dari pemilik perusahaan jasa pajak yang mengelola keuangan keluarga Ruben. Melalui akses ilegal ke dokumen finansial ibunya, Bianca berhasil mencuri lisensi bisnis dan laporan pendapatan milik Ruben Morais. Dokumen-dokumen inilah yang memicu ambisi jahatnya. Setelah dia salah sangka dan mengira bahwa keluarga Ruben menyimpan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar di rumah mereka. Pihak kepolisian memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberanian luar biasa yang ditunjukkan oleh Marcella. Melihat segala kenekatannya demi menyelamatkan nyawa suami dan anaknya, polisi bahkan menjuluki sebagai sosok pahlawan super di kehidupan nyata. Dua pelaku lainnya berhasil diringkus tanpa perlawanan saat mereka tertangkap basah sedang mengendarai mobil milik Marcella. Tinggal Bianca yang masih dalam pencarian. Keajaiban terbesarnya bukan hanya Marcella yang berhasil selamat, tetapi janin di dalam kandungannya yang saat itu baru menginjak usia 3 bulan tetap bertahan dengan sehat. Beberapa bulan setelah tragedi maut tersebut, tepatnya pada pertengahan tahun 2010, keajaiban hadir lewat kelahiran putra kedua mereka yang diberi nama Lucas. Akhir kisah dijelaskan bahwa ketiga pelaku tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Sejak kejadian tahun 2009, Bianca dos Santos masih menjadi buronan atas berbagai kejahatan berat. Dia diyakini melarikan diri ke Bolivia dan hingga kini belum terungkap. Ibu Bianca yang merupakan pemilik sah perusahaan jasa pajak tersebut merasa sangat terpukul dan hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa putrinya sendiri telah mencuri data kliennya demi melakukan kejahatan yang begitu keji. Sang ibu lebih memilih berdiri di sisi kebenaran. Rasa malu dan rasa bersalah kepada keluarga Ruben adalah beban yang akan dia pikul seumur hidup. Sebagai catatan, seluruh adegan yang kita saksikan dalam film ini merupakan reka ulang dari kejadian nyata yang sangat mencekam. Kisahnya diambil langsung dari laporan resmi pihak berwenang di Florida pada tahun 2009. Apa yang dialami keluarga Ruben bukanlah sekedar naskah film, melainkan sebuah perjuangan hidup dan mati yang benar-benar terjadi. Belajar dari film ini, sesulit apapun keadaan, jangan langsung menyerah. Karena terkadang jalan keluarnya datang di saat yang nggak kita sangka.